Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ripaldo Wilan. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari P5, yaitu Sungai Kehidupan. Oh iya, saya yang artinya apa kabar? Pada tanggal 27 Mei 2007, saya lahir di Rumah Sakit Sekarwangi, putra dari Ibu Siti Halimah dan Bapak Mulyadi Wilan. Dikarenakan di sini tidak ada musik, belum ya. Dengan 1, 2, 3, maka musik akan muncul. Oh maaf, salah. Musik. Saya lahir dari keluarga sederhana yang dulu sampai sekarang tinggal di Kampung Balasari, Desa Girijaya, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi. Saya besar dan tumbuh di lingkungan tersebut, daerah perkampungan yang tidak terlalu dalam. Kampung tersebut dikelilingi oleh persawahan, hutan bambu atau kayu, dan perkebunan. Dan saya sangat merasa senang tumbuh dan besar di sana. Kemudian pada tahun 2013 saya masuk di sekolah Madrasah Diniyah Miftahul Atfal. Dan di tahun setelahnya pada umur 7 tahun saya memasuki sekolah dasar, yaitu di SDN Cirende. Di saat kelas 4, ayah saya meninggalkan keluarga saya dikarenakan cerai. Setelah kejadian tersebut saya tinggal bersama ibu dan kakek nenek saya. Hal itu juga yang membuat saya termotivasi pada saat memasuki SMP. Motivasi itu membawa saya dan diri saya ke titik ini. Hingga pada tahun 2020 ketika saya menuju kelas 6 semester 2, terdapat wabah yang guncang dunia. Sekolah pun ditahan yang awalnya 2 minggu hingga berakhir 2 tahun. Oh iya, saya lupa, mohon maaf. Namanya juga manusia, kecuali mengumpulkannya. Wow, tidak mungkin. Ya, saya pernah bersekolah di PAUD atau TK sebelum masuk ke SD selama 3 hari. Karena saya tidak memiliki biaya, maka dari itu saya berhenti. Ya, seperti itu. Pada tahun 2020 juga saya bersekolah di SMP Al Ismailiyah. Di umur yang ke-12 itu, pada saat kelas 7, sekolah di sana dibatasi 3 hari tatap muka setiap minggu. Hingga wabah COVID tersebut berakhir pada waktu saya kelas 8 di semester 2. Lalu saya juga dicalonkan secara terpaksa sebagai calon ketua OSIS. Dikarenakan OSIS sebelumnya itu tidak ada karena COVID, saya dan teman-teman yang lain tidak memiliki contoh OSIS itu seperti apa dan bagaimana. Setelah beberapa hal, akhirnya pemilihan ketua OSIS pun sudah dilaksanakan. Yang berakhir saya kalah 2 poin dengan ketua pada angkatan saya. Kami menjabat selama 1 tahun. Dan pada organisasi OSIS tersebut kami menjalin ikatan yang erat. Bagi saya organisasi tersebut tidak dapat tergantikan. Oh iya, seminggu setelah pemilihan OSIS tersebut, saya mengikuti eskul Paskibra. Yang berawal dari keisengan, eskul tersebut memberikan saya pelajaran kehidupan. Dari eskul tersebut saya merasakan banyak sekali tantangan, kesedihan, pahitnya perjalanan eskul tersebut. Ya, bukan berarti tidak ada hal yang menyenangkan di sana. Berkat hal tersebut, mental saya dan kepribadian mulai terbentuk menjadi diri saya yang saat ini. Di sana saya sering merasakan haru, senang, bahagia, kecewa, bangga, sedih. Semua itu terasakan di eskul tersebut. Dan eskul itu juga bagi saya adalah rumah kedua. Selain di Paskibra, saya juga mengikuti eskul pramuka, di mana eskul tersebut kebanyakan adalah teman-teman dari OSIS saya. Hingga waktu yang paling menyedihkan dan mengharukan pun tiba, yaitu pada saat perpisahan di tahun 2023. Bisa dibilang itu momen terakhir kami, tapi bukan berarti saya meninggalkan semuanya. Saya masih menjadi bagian dari Paskibra tersebut, yaitu sebagai Purna. Dan kemudian saya mendaftar di SMKN 1 Cibadak dengan memilih jurusan pertama DKV dan kedua ATPH. Ya, bisa dibilang itu adalah pilihan yang berisiko. Tapi setelah beberapa waktu menunggu ya, kemudian waktu tes pun dimulai dan saya pun dihantui dengan ketakutan.
Ya, berkat ridho Allah, perjuangan saya pun akhirnya terjawab dan alhamdulillah diterima sebagai siswa dengan jurusan DKV di SMKN 1 Cibadak. Alhamdulillah. Di SMKN 1 Cibadak saya menduduki kelas S1 yang dimana terdapat banyak orang yang luar biasa ya, teman-teman yang luar biasa. Mereka itu baik sekali dan ya sedikit gembel. Enggak kata, saya juga seperti itu. Saya ingin menjadi fotografer profesional, di mana saya berencana ingin mengikuti sebuah perusahaan atau studio atau tidaknya saya ingin mendirikan studio tersebut. Rencana saya ingin langsung bekerja dengan menyiapkan modal, peralatan, persiapan yang luar biasa untuk mengikuti berbagai proyek dari suatu perusahaan atau studio yang tadi saya bilang. Hai guys, saya Rizky, mode alur cerita di FB. Tahapan saya ketika ingin memulai usaha atau mengikuti usaha yaitu selain terus meningkat kemampuan saya. Yang pertama adalah perencanaan seperti konsepnya dan peralatan, menyusun anggaran, dan pembentukan tim. Yang kedua yaitu menyiapkan portofolio. Ketiga, pemasaran. Keempat, produksi dari tahap pre-shot, shooting, dan post-shot. Kelima yaitu evaluasi. Ya, sepertinya itu adalah perjalanan hidup saya hingga saat ini dan apa yang ingin saya dapatkan suatu saat nanti. Saya harap semuanya dapat berjalan dengan mulus dan lancar. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Aku berjanji.